apa yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti akan ada door prize bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang aktif bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajeng Anjala yang saya hormati, tadi telah disampaikan di mukadimah oleh Bapak, laqad manallahu idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yang saya garis bawahi adalah wa yuzakkihim biha. Nah, bagaimana caranya supaya hati kita, jasmani kita, jiwa kita untuk membersihkannya, mungkin kiat-kiat yang lebih tepat bagaimana caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang pertama menyampaikan ayat Allah, yang kedua wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Dengan cara apa? Ini sudah pada maklum. Yang pertama dengan cara riyadhah, dan kedua mujahadatun nafsi. Riyadhah, dilatih jiwa kita, diolah jiwa kita. Sering saya menyampaikan pertama dengan banyak apa? Zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah dengan baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Maka tadi ini bagian di program seakbar itu, mudah-mudahan kita semua bisa disikomakan, bukan hanya semenjak sholat subuh tapi dari semenjak tahajud. Itu bagian dari kita dalam wayujakihim, membersihkan jiwa. Nah setelah itu kan dengan zikir, baca Al-Quran, sholat berjamaah, itu diantaranya. Tapi itu bukan barang mudah, bukan barang susah, betul tidak? Nah makanya kita perlu seorang pembimbing, murabbi ruhina dalam rangka membersihkan rohani kita. Susah kalau sendiri, makanya perlu seorang pembimbing, seorang pelatih. Mau bertanya tapi menyimpang dari yang dibicarakan Ustaz, masalah kehidupan sehari-hari kita di masjid. Saya sering berjamaah, saya di Bandung ya. Saya jamaah bertanya, Ustaz, kalau di Bandung saya bilang Ustaz itu tadi. Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana kalau kali sholat Jumat posisi di depan atau di tengah, waktu satu rakaat sudah selesai, karena dalam satu rakaat itu batal, ke belakang tidak mungkin kan. Jadi posisi yang terjepit itu yang lebih baik apa yang kita lakukan dalam posisi itu? Jadi sekian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah batal, mau keluar tidak bisa karena rapat gitunya. Apakah harus ikut sesolatan? Jangan gitunya. Itu kalau bisa ya keluar. Ya disunatkan kalau batal itu memijit hidung. Oh berarti itu batal kalau bisa. Tapi betul-betul di tengah dan rapat dan suka bukan mesin kopi lagi ya, tidak renggang begitu ya. Nah itu kalau betul-betul tidak bisa ya duduk aja gitu. Nanti bagaimana ketinggalan sholat Jumat? Jadi yang masalah kalau sholat Jumat kan disyaratkan harus berjamaah, sehingga kalau tidak berjamaah tidak jadi Jumatnya. Ya kita harus sholat duhur nanti 4 rakaat. Ini masih berkaitan tentang materi lebih pada sakaratul maut. Tadi Pak Jinan menjelaskan tentang proses dari pencabutan nyawa sakaratul maut. Yang menjadi pertanyaan saya itu gambaran secara spesifik tentang orang yang mempunyai khadam ketika sakaratul maut ini seperti apa secara Islam, itu gambarannya apa kaitannya dengan khadamnya itu ketika di sakaratul maut? Mungkin itu aja. Nah, ini masalahnya bukan tukang khadam mereka. Jadi memang orang yang meninggal tapi punya hodam. Oh hodam ibu, apa hodam? Ingujin, ingujin, ini setan. Bapak-bapak coba lagi pengajian dan jadi orang yang punya hodam, jadi punya jin gitu ya, hodam. Nanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana hukumnya punya hodam? Boleh atau tidak? Ya. Haram hukumnya. Ya? Haram. Itu lupa lagi kitabnya. Dari macam-macam sihir ya. Itu kan termasuk khawarithul lil adat.
Nah, ada yang dibolehkan atau khawariqul adat di kejadian yang luar biasa tapi tidak sesuai dengan adat. Contohnya Nabi Ibrahim, terus yang seharusnya api panas jadi dingin, itu khawariq keluar dari kebiasaan, itu khawariqul adat. Nah, ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Nah, termasuk diharamkan yaitu sihir-sihir. Itu ada 10 macam sihir yang dilarang. Termasuk tadi istikhdamah, ngahodamkeun, ngujin. Nah, seringlah kalau di film-film mah. Nah, bagaimana orang yang meninggal itu? Ya berarti meninggalnya dalam keadaan musyrik. Itu aja. Harus bagaimana? Ya harus dibuang, tobat itunya sebelum meninggal. Tapi orang yang seperti itu jarang-jarang yang tobat karena merasa kenikmatan gitu dengan punya hodam tersebut, merasa dibantu. Pada hakikatnya ya dimusyrikkan oleh jin tersebut, itu jin kafir. Jadi untuk jawabannya seperti itu. Jadi dibuang dulu, kemudian tobat, itu yang intinya, karena haram. Dengan sihir itu istilah. Saya mau nanya Pak Ustaz, curhat. Saya kan di rumah ada anak gadis saya. Sedangkan kalau sholat selalu harus diingatkan terus. Sedangkan saya pengen berjamaah, gitu kan. Terus kalau pulang, habis pulang sholat isya, kadang suka nanya ke anak, udah sholat belum? Belum, katanya. Makanya kadang ke bapaknya telepon gitu kan, kalau di sholat subuh apa gimana gitu kan, biar dia bangun. Jadi kadang-kadang suka susah, Pak Ustaz gimana Pak Ustaz tuh. Jadi saya lanjut apa berjamaah pas di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hanya tugas ibu-ibunya saja, tapi termasuk bahkan yang lebih wajib siapa? Bapaknya. Jadi kalau di rumah punya anak, kalau kita berangkat ke masjid, anak masih tidur, pulang isrok masih tidur. Apakah bagaimana caranya? Nah, yang jadi nilai ibadah itu hasilnya usahanya. Kalau Bapak ada prosesnya ya, bukan hasil tapi proses usahanya. Kita berusaha, ajak anak berjamaah itu, karena biasanya itu yang menjadi anak soleh atau sebaliknya juga belum soleh, ya tergantung didikan orang tua. Makanya itu kewajiban orang tua, bapak dan anaknya. Insya Allah. Nah, cara mendidik, kalau dulu makan sampai dicepret, ya betul tidak? Nah, sekarang mah katanya tidak boleh cek orang Amerika, ya. Tapi kalau dalam Islam kan, tuh, ya Rasul menyampaikan anak 9 tahun saja susah sholat harus gimana? 7 tahun sudah mulai wajib diperintah. 9 tahun susah sholat itu, apalagi menolak, itu hanya dipukul telapak kakinya 4 kali dengan kayu sebesar ini. Itu usia 9 tahun. Apalagi kalau anak sudah perawan. Tapi juga jangan menyalahkan 100% anak, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang lahir itu suci, bersih, punya fitrah ilahiyah. Siapa yang mempengaruhinya? Fa'in nama abawahu, maka kedua ibu bapaknya yuhawidanihi, mau dijadikan Yahudi, atau Yunasironi, atau Nasrani, atau Yumbanisa atau Majusi. Nah, jadi kita kembali kepada kita, makanya kita usaha. Jadi jangan istilahnya aduh gadis gede, ya. Kan ada kaidah makana bil lutfi kana bil anfi. Tidak bisa dengan lembut, bil anfi dengan tegas, bahkan dengan keras. Karena itu yang pokok sholat. Gitu. Jadi jangankan udah perawan 9 tahun saja sudah wajib harus apa? Dipukul telapak kakinya. Muhammad Rasulullah radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyyin ghairu dhalin wala mudillin ghafurur rahim barur rahim jawadun karim. Allahumma ftah alaina futuhal anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin bijudika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yassir wa la tu'assir umurana wa umur Syaikhil Akbar Muhammad Fathur Rahman radhiyallahu an fa inna taysira kulli asirin fa alaika yasir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasallu ijabah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir belanja makan bakso di